Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari mengerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa dalam surga, kami rindu hati dan pikiran kami diambil alih dan dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan cakrawala pemikiran kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Amin. Bapak dan Ibu yang menjadi bahan renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Beginilah sabda Tuhan. Di bawah perikop, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan sabda Tuhan. Saya menyapa semuanya shalom. Tema renungan kita hari ini, doa orang beriman. Lahir dari Allah dan berasal dari kebenaran. Begitulah surat Yohanes menegaskan asal muasal kita sebagai orang percaya. Atas kedua alasan inilah setiap kita terus diingatkan agar senantiasa tetap beriman dan mengasihi Tuhan. Kata lahir dari Allah hendak menyatakan bahwa kita adalah anak dan Tuhan adalah Bapa kita. Sebagai anak, maka kitalah yang akan mewarisi semua apa yang dimiliki oleh Sang Bapa, di mana yang termahal di antara semua milik Bapa adalah hidup yang kekal. Maka hubungan antara Bapa dan anak harus tetap terjaga melalui persekutuan yang baik dan indah. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4 dicatat bahwa kesempurnaan sukacita adalah ketika kita memiliki persekutuan yang indah dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Dalam kitab 1 Yohanes ini, kita juga diingatkan dan dinasihati supaya kita senantiasa memelihara persekutuan dengan sesama umat percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus saling menguatkan dan saling menopang di dalam doa. Mengapa? Karena ada musuh bersama kita. Di sekitar kita telah tumbuh dan bangkit antikristus yang berusaha merusak dan merongrong kehidupan kita. Mereka memberi pengajaran yang salah dan sesat. Mereka mengatakan bahwa Kristus tidak benar anak Allah. Mereka melawan kehendak Allah serta mencobai dan mencanangkan kejahatan bagi anak-anak Allah. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, kita mesti memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Dan yang kedua, kita mesti berjuang dan harus menang dalam menuruti perintah-perintah Allah, serta tidak perlu ada ketakutan untuk berperang mengalahkan dunia ini. Bapak dan Ibu, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita berperang dalam kehidupan kita. Perang untuk mengalahkan hawa nafsu dan kedagingan,
berperang untuk mengambil keputusan mana jalan yang terbaik yang harus dijalani, berperang antara melakukan kehendak Allah atau kehendak sendiri, dan masih banyak peperangan-peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Apa yang harus dilakukan sehingga kita mampu memenangkan peperangan rohani kita dan mengalahkan dunia ini? Yohanes menyampaikan strategi untuk mengalahkan dunia ini seperti dicatat di ayat yang kelima. Di situ dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak dan Ibu, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang mampu mengalahkan dunia ini. Iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus akan membawa kita kepada kemenangan untuk mengalahkan dunia ini. Ayat 4 bagian B berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sikap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari Allah, haruslah dipelihara dengan sungguh-sungguh di dalam hati setiap kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, ia tidak memakai jubah perang untuk menutupi tubuhnya. Daud tidak membalut tubuhnya dengan pakaian perang, tetapi dia membalut hatinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Sedangkan Goliat gimana? Ia membalut tubuhnya, tetapi ia tidak membalut hatinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Karena itulah Goliat kalah dalam pertarungan melawan Daud. Bapak dan Ibu, hari ini masih banyak orang Kristen yang menganut pola hidup Goliat, mengandalkan kekuatan akal, mengandalkan pikirannya, mengandalkan jabatan, mengandalkan harta dan kedudukan sebagai senjata untuk mengalahkan dunia. Hasilnya, banyak orang Kristen yang limbung dan gugup karena tidak kuat menahan serangan-serangan dunia ini. Ingatlah Bapak dan Ibu, sehebat-hebatnya manusia tetap memiliki keterbatasan. Tak ada manusia yang maha kuat, tak ada manusia yang maha tahu, tak ada manusia yang sempurna. Ketika Petrus merasa dirinya hebat dan mampu, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak dan Ibu, baiklah setiap orang Kristen menganut cara Daud yang membalut hatinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita harus berperang melawan dunia ini dengan mengandalkan Tuhan saja. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah telah menyediakan senjata rohani bagi kita. Silakan nanti kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Dan kita perlu setiap saat memperlengkapi diri dengan senjata-senjata rohani ini. Maka dengan demikian kita tidak perlu takut lagi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Begitu juga halnya Bapak dan Ibu dalam menghadapi persoalan hidup lainnya. Kita pasti hari ini mengalami begitu banyak pergumulan yang senantiasa mengintai dan mengancam jiwa kita. Mungkin itu masalah kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan hal-hal lain yang berpotensi mencuri sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Bapak dan Ibu, apapun itu, kita perlu mengokohkan iman. Biarlah iman kita tetap menyala-nyala dan tetap mengasihi Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Sadarilah bahwa hanya Tuhan yang mampu menjadi penolong dalam hidup kita, sumber kekuatan dalam kelemahan kita, dan pengharapan dalam keputusasaan. Demikianlah kita juga harus semakin dekat dan tetap terhubung dengan Allah. Maka perlulah semakin sering berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah melalui doa. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa, maka pengenalan kita akan kehendaknya semakin dalam. Tatkala hubungan kita semakin intim dan pengenalan kita semakin dalam tentang Allah,
maka kekuatan yang kita peroleh pun semakin besar sehingga mampu mengalahkan dunia. Bapak dan Ibu, melalui doa kita menyatakan diri bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak bisa apa-apa bila tanpa Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sesungguhnya kita tidak pernah menjadi siapa-siapa karena memang kemampuan kita sangat terbatas. Maka serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat melalui doa-doamu. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam diri manusia yang terbatas. Doa melindungi kita dari serangan-serangan si jahat yang tidak pernah kita tahu kapan ia datang menghampiri dan menimpa kita. Doa berkuasa melibatkan Tuhan atas seluruh keberadaan hidup kita. Melalui doa kita menyerahkan beban hidup, pekerjaan, keluarga, dan diri kita sendiri kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, di dalam doa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh persoalan yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita memperoleh jalan keluar. Doa menguatkan iman dan meneguhkan pengharapan kita sehingga kita tidak akan pernah putus asa dan frustrasi menghadapi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin banyak berdoa, maka semakin bertambah kekuatan kita. Semakin intim dengan Tuhan, maka hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan merasakan secara nyata apa yang disebutkan di dalam ayat 3 bagian B. Kita baca, perintah-perintahnya itu tidak berat. Melakukan perintah Tuhan menjadi kesukaan, menjadi gaya hidup. Maka bila sudah seperti ini Bapak dan Ibu, pasti kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Kitab Yohanes pasal 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak dan Ibu, inilah janji yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita apabila kita tetap setia di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, sejauh demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 bagian B. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kuatkan kami agar firman-Mu ini menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari di dunia yang penuh rawa paya ini. Dan kami tetap memegang teguh iman kepercayaan kepadamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Noma frodongoliu. Noma fondongoliu lo walangi so aya taneba dedema iya fabei olifuga fahobu iya keman ena o hau de ma fe fu eta